Oke, kita gas ya. Bentar. Oke, gas. Kita mulai perjalanan kita kali ini. Magang kerja Jepang, LPKA Garagago. Magang kerja di Jepang, bro. Sebenarnya worth it aja sih daripada kuliah ya. Sebenarnya cari duit cepet gitu ya. Oke teman-teman, hari ini kita start dari ini mana ya? Namanya, aduh saya lupa sendiri daerah saya sendiri. Ngambilan ya. Ini masuknya Arjosari. Tahu masih masuk Grobogan lah ya. Kemudian ini lurus ini ke arah timur, yaitu ke arah Blora ya. Kita akan menuju, hari ini touchdown kita akan ke Blora yang pertama ya. Kemungkinan besok kita akan ke Rembang teman-teman. Jadi kita akan lihat ya. Di maps diestimasikan sampai di Blora itu 1 jam ya waktu yang harus ditempuh. Ini saya start mulai jam kurang lebih jam 11 atau 10.50-an lah ya. Kemungkinan saya akan sampai Blora mungkin jam 12-an ya, kurang lebih. Ini by the way, ini jalan alternatif teman-teman. Jadi jalan utama untuk ke Blora dari daerah barat ke timur atau Semarang Blora, itu di sebelah kanan saya itu ada jalan provinsi masuknya kayaknya, atau jalan kabupaten yang menghubungkan kedua kota itu ya. Jalan utamanya di sebelah kanan saya ini. Jadi ini jalan desa yang saya ambil karena saya pengen mengcapture daerah-daerah hijau di sini ya, karena jarang yang mengabadikannya gitu. Karena kalau nanti kita juga nanti akan ke jalan utamanya teman-teman ya. Jadi nggak lurus tembus ke Blora ini nggak bisa ya. Jadi saya akan ambil ke jalan utamanya nanti di daerah Temon gitu namanya daerahnya ya. Itu masuknya kayaknya sudah Wirosari gitu teman-teman ya. Kita akan lihat nanti ya. Nah, daerah sini kanan kiri masih hijau, pedesaannya masih terasa, jadi sangat luar biasa ya. Dan konturnya naik turun seperti di Jepara ini. Iya, ini seperti di Jepara persis. Ini ada musola. Nah ini mulai naik ya. Tadi saya sudah isi full tank ya, 20.000. Lama amat nih. Ini kita akan ke kanan ya teman-teman. Lah. Kalau lurus sebenarnya bisa juga, cuman saya gak mau terlalu jauh ya. Nah, ini sebenarnya lurus juga bisa teman-teman, cuman jalannya kurang bagus ya. Ini di daerah Plosorejo ya. Daerah sini sangat bagus. Daerah Plosorejo ini ya, ini masuknya sudah kecamatan Takwang Harjo teman-teman. Kalau lurus itu tembusnya ke makam apa ya, Ki Ageng Selo enggak Ki Ageng Selo apa ya, aduh lupa saya teman-teman. Saya dulu pernah kok, cuman saya nggak memvideokan ya, kapan-kapan lah
saya akan mengabadikannya ya teman-teman. Hari ini kita akan khusus jalan utamanya ya, bukan alternatif. Kapan-kapan kita akan ke alternatifnya. Aduh, saya pernah ke sana kok lupa namanya teman-teman. Nah, ya, motor KLX. Nah, di arah sana kanan itu daerah industri, pabrik apa namanya, tekstil kayaknya kalau nggak salah ya. Sebelah sana teman-teman, kalau kalian lihat ya. Nah, ini daerahnya, suasananya masih asik sekali. Di Blora nanti kita akan mengunjungi beberapa objek wisata ya. Kemungkinan daerah tempat-tempat yang bersejarah, peninggalan masa Belanda dan lain sebagainya lah. Nanti kita search di sana saja ya ketika makan siang, istirahat nanti. Nah, ini jalan utamanya teman. Kita lihat kanan kiri dulu, kosong, oke. Nah, ini adalah jalan utamanya teman-teman ya, menghubungkan antara kota Purwodadi dengan kota Blora teman-teman ya, di Kecamatan Tawangharjo ini teman-teman. Di sini jalannya mulai bagus, kanan kiri ini ditambah pelebaran jalan ya teman-teman. Karena seingat saya dulu tahun 2024 ketika Pak Jokowi kesini itu langsung diperbaiki semua teman-teman ya. Ini dari Demak juga seperti itu, sebagian, tapi nggak keseluruhan ya, sampai Meranggen sana. Sampai Gubuk itu nggak sampai ke sana, hanya beberapa bagian saja. Tapi di daerah ini hampir mayoritas sudah ada pelebaran jalan teman-teman ya. Dan tentunya ini sangat membantu sekali bagi kita pengendara motor yang beririsan dengan mobil-mobil besar ya, atau kendaraan 4, kendaraan 5 seperti itu teman-teman. 5, 6 atau 9 ya. Nah, desa Pondok Tawangharjo itu teman-teman. Jadi bisa membantu kita pengendara motor maupun pesepeda ya, roda 2, supaya nggak terlalu dekat dengan truk-truk besar ya teman-teman. Nah, cuman pelebarannya itu nggak semuanya. Nah, ini cuman tadi saja, ini sudah nggak ada yang dilebarkan. Nah, nanti kita juga akan melewati pusat industri juga ya, namanya Pungkok, PT Pungkok. Itu perusahaan asal Korea yang sangat amat besar ya pengaruhnya di daerah sini, karena bagaimanapun pekerja-pekerja di PT Pungkok mayoritas itu di daerah Muria, terutama di daerah Tawangharjo ini teman-teman. Jadi sangat amat membantu perekonomian di daerah Tawangharjo ini teman-teman. Nah, di sebelah kanan ada SMP Negeri 1 Tawangharjo. Ya, ini sampai salah satu SMP favorit di sini ya, di Tawangharjo. Nah, kita gas aja teman-teman. Vibes-nya itu kayak kita lewat di ini teman-teman. Di Pantura ya teman-teman ya, persis sekali. Pantura, jalannya lurus, kanan kiri ramai, rumah makan ya, kemudian banyak retail-retail juga gitu. Jadi sangat maju bisa dibilang. Namun sayangnya hari ini panas ya, semoga nggak terlalu panas ya teman-teman. Nanti kita akan tanya lah. Kok tanya sih. Desa wisata Tarup namanya teman-teman. Nah, tadi kalau kita lurus teman-teman, nanti tembusnya sini teman-teman, di Tarup ini ya. Tuh, Ki Ageng Tarup. Nah, saya pernah ke sana teman-teman. Dulu saya jalan pesepeda dari rumah ke Ki Ageng Tarup ya. Gitu. Nah, Tarup namanya ya teman-teman, Ki Ageng Tarup. Saya kurang tahu ya sejarahnya.
Oke. Saya berharap tidak hujan ya, itu aja. Karena kalau hujan saya nggak bisa, saya tidak bisa ngevlog teman-teman ya. Oke. Oke, nah ini pelebarannya nggak semua ya. Jadi untuk pemotor itu kalian harus hati-hati karena nggak ada rambu-rambunya juga. Apalagi kalau malam ya. Ini sepertinya lampunya juga kurang memadai. Jadi kalian yang di pinggir-pinggir, terutama di jalan pelebaran itu, nah, kalian harus fokus ya, karena nggak semuanya itu ada pelebarannya teman-teman. Nanti akan kalau nggak fokus akan berakibat fatal teman-teman ya. Nah ini pelebaran lagi, nah, seperti ini ya. Seharusnya disambung saja ya teman-teman, karena ini sangat berbahaya bagi pemotor kalau mungkin yang pertama kali lewat sini atau yang belum mahir menggunakan motor, kan susah juga ya. Yang mahir pun kalau malam-malam ini susah juga teman-teman, kalau nggak lihat bener-bener ya. Gitu ya, kalian harus hati-hati ya. Nah ini ada orang pacaran juga. Nah ini dia. Tapi bersyukurnya jalannya sudah bagus ya teman-teman, lebih baik dari 10 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 2015, 2014, wah itu jalannya berlubang-lubang ya, seperti di gubuk. Itu seperti itu teman-teman, aspalnya seperti itu, dulu di aspal ya, by the way. Kita akan ke rumahnya Pratama Arhan Alif Rifai, pemain dari Bangkok United yang awalnya muncul dari Akademi PSIS Semarang pada tahun 2020 ya, kalau nggak salah, di EPA saat itu. Kemudian dipanggil TC oleh Coach Shin Taeyong di Thailand untuk U19 dan bermain impresif di kompetisi AFF Mitsubishi Cup pada tahun 2021 apa 22. Nah, jadi pemain muda terbaik kalau tidak salah. Motornya kenapa ya? Saya isi kok. Kita sampai di Sambirejo, Purwodadi Blora. Saya sebenarnya pengen ke rumahnya Pratama Arhan ya. Nanti kita lihat lah, boleh ngerekam atau tidak ya, interview gitu-gitu. Pratama Arhan itu 2004 ya. Umurnya dekat dengan saya sih, dekat dengan saya. Oh, kiri kita ini ada apa ini? Sepertinya ini ya, tempat untuk pengumpulan kayu gitu itu. Ini sepertinya motor saya bermasalah teman-teman ya, tarikannya nggak optimal teman-teman. Jadi kita akan melihat aja nanti ya. Iron Mountain. Oke, hati-hati. Saya juga turut berduka cita ya, karena beberapa waktu yang lalu ayahanda dari Mas Pratama Arhan itu meninggal dunia, passed away.
dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Amin. Jadi Pratama Arhan ini seorang yang luar biasa, dari Blora bisa menuju ke kancah nasional bahkan internasional. Itu salah satu prestasi yang sangat amat luar biasa ya bagi Pratama Arhan ketika itu di usia yang masih muda sudah berprestasi di skala internasional bahkan nasional, teman-teman ya. Namun yang sangat disayangkan ketika dia memilih untuk segera menikah ya, karena itu menurut saya keputusan yang terburu-buru dari Arhan, karena karirnya masih panjang, dia masih muda juga, jadi seharusnya jangan menikah dulu lah gitu, teman-teman. Mungkin umur 25 atau 20, teman-teman. Karena mayoritas pemain Indonesia kan kalau sudah menikah pasti punya alasan untuk tidak bermain di luar negeri lagi karena alasan keluarga dan lain sebagainya. Kawasan industri. Nah ini teman-teman ya, kiri kita ada PT Pungko Indonesia. Wah, daerah sini sangat luar biasa ramai, parkirannya apalagi ya yang punya bisnis ini. Wah, ini ada ribuan, teman-teman. Seingat saya dulu 5-8 tahun lalu saya pernah lewat sini ya, itu gak seramai ini, teman-teman. Kanan kiri belum ada rumah-rumah, toko-toko itu belum ada. Jadi sangat perkembangannya sangat pesat ya. Itu, teman-teman. Semen Grobogan. SD Negeri Tanjung Rejo.
ini termasuk karunia Tuhanmu untuk mengujiku. Oh, ini termasuk karuniaku, karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apa ini? Oh, RSUD Ki Ageng Selo Wirosari, teman-teman. Oh, saya baru tahu, teman-teman, ternyata ada RSUD nya. Semakin bagus. Nah, harusnya ditanami pohon-pohon seperti ini ya, terembesi seperti ini ya, supaya adem, teman-teman. Kalau enggak kayak gini nih, panas banget. Karena pohonnya enggak mengayomi ya, asik. Tidak apa ya, menutup lah, tidak melebar gitu, seperti pohon terembesi tadi. Kita sudah sampai di Wirosari. Blora Cepu lurus, kanan Kuwu Doplang, kiri Karangasem. Oke, kita akan lurus ya ke Blora atau ke Cepu. Ke kanan itu ke Kuwu, teman-teman, ke kiri ke Karangasem. Wirosari, Gumregah. Wow. Wow. Di sini sudah seperti kota ya. Saya anehnya tuh seperti ini ya. Mobil kok parkir di jalan ini. Enak mas. Jalan umum masalahnya, teman-teman deh. Saya kurang tahu regulasinya, apakah memperbolehkan badan jalan seperti ini digunakan ya. Karena ini kan jalan pelebaran gitu, bukan trotoar juga. Kalau trotoar pun nggak boleh ya dibuat parkir juga. Jadi ya saya kurang tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu, boleh dikoreksi ya pernyataan saya. Nah, kalau gini kan adem ya teman-teman, kalau ditanami seperti ini. Tuh, kayak seperti payung, teman-teman. Kalau kanan kiri ini tambah adem sebenarnya. Udaranya pun jadi segar. Enggak terik. Ramil Wirosari. SMK 1 Wirosari, cukup jauh ya. Wow, gila.
kalian harus hati-hati teman-teman, karena truk-truk besar tuh banyak sekali ya. Jadi kalian harus usahakan motor kalian oke. Mobilnya bagus. Terus kemudian kendaraan kalian oke. Kalian juga harus fokus, jangan ngantuk ya kalau lewat jalan-jalan seperti ini ya, karena sangat beresiko. Untungnya jalannya gak terlalu banyak lubangnya, jadi masih optimal ya jalan kita kali ini. Ya semoga konsisten seperti ini lah. Kayaknya motor saya bermasalah teman-teman ya. Oke. Di maps itu tadi 63 kilo ya, seperti sini Solo, cukup jauh. Bayangkan teman-teman ya, pegiat seni seperti badut di jalan itu ya, itu mereka jalan kaki dari sana sampai sana, dari ujung sampai ujung, panas-panas seperti ini ya. Luar biasa perjuangan pegiat seni itu ya. Jadi kalau kalian mungkin ada rezeki ya boleh disisihkan sedikit ya teman-teman. Berkah Seroyor Nipun. What are you talking about? Imut sekali ya adiknya. Terus jadi pengen punya anak kecil. Enggak lah ya, masih umur gini bro. Tuh sampai sini jalannya mulai bergelombang ya, sangat disayangkan lah. Mungkin karena intensitas lalu lalang dari mobil-mobil dan truk-truk besar nih ya, jadi jalannya mudah rusak. SD Negeri Dapurno, maksudnya masih apa ini, Wirosari atau Sulursari ini. If you know, you know. Asik. Ups.